Halo kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan share hasil lanjutan dari pemasangan pembangkit listrik tenaga surya atau yang biasanya disingkat PLTS. Video bagian pertama sudah pernah saya share dan teman-teman bisa cek link videonya di pojok kanan atas di video ini. Oke, jadi PLTS yang saya rakit ini bersistem off-grid. Artinya PLTS bekerja mandiri sebagai generator pembangkit listrik. Tidak ada sambungan atau bantuan listrik dari sumber lainnya selain perangkat PLTS itu sendiri. PLTS ini dipasang di kebun dan digunakan sebagai sumber energi listrik untuk menyalakan pompa air dan beban lain. Oke, ini adalah hasil pemasangan kabel-kabel dan MCB DC pada box panel. Ini posisi SCC dan inverter sudah aktif semua ya. Jadi sebenarnya PLTS ini sudah diuji coba running 24 jam non-stop selama 1 bulan lebih. Karena itu hasil panen energi di SCC bisa dilihat ya, sudah mencapai 43,7 kWh. Inverter saat ini sedang digunakan untuk menyalakan jet pump yang berdaya 700-an watt. Kipas ini adalah untuk exhaust atau untuk outputnya yang mendorong udara keluar dari box panel. Sedangkan kipas yang di atas adalah untuk inlet atau untuk input udara dari luar box panel. Jadi pemasangan box panel juga ditambah dengan kerangkeng serta atap agar aman dan tidak terkena air jika terjadi hujan. Kemudian pemasangan panel suryanya di bagian sana dan bagian box panel ada di bawah sana. Cukup tinggi posisi panel suryanya ini agar tidak mengalami shading atau kena naungan pohon dan lain-lain. Besi untuk tiang bracket panel surya saya gunakan besi kotak yang berukuran 10 cm x 5 cm dengan ketebalan 1,7 mm. Nah, modul panel surya yang digunakan adalah jenis monokristalin sebanyak 2 x 200 WP. Jadi total panel suryanya 400 WP. Modul PV yang digunakan adalah merek ST Solar. Dan efisiensi produksi dari dua modul panel surya tersebut mencapai angka 78% atau sekitar 315-an watt saat kondisi cerah seperti ini. Total tinggi tiangnya dari permukaan tanah adalah 5,1 meter. Bagian tiang dipasangi besi siku atau besi sayap untuk memasang baut dinabol ke dinding bangunan. Totalnya ada 3 bagian besi siku yang dipasang dinabol. Jadi seperti inilah pemasangan tiang dan modul panel suryanya. Nah, kegiatan yang akan saya lakukan saat ini merapikan jalur pengkabelan ini supaya rapi dan lebih aman dalam bekerja. Akan saya pasang pipa PVC untuk pelindung kabel dari arah panel surya menuju ke box panel ini. Untuk aki atau baterai yang digunakan adalah jenis Deep Cycle, dibeli dari lapak inovasi teknologi surya. Ini aki Deep Cycle merek Cleoh, kapasitasnya 150 ampere hour atau 1800-an watt hour. Saya tunjukkan panel dan bracket yang sudah dipasang, dan itu adalah
aktuator yang digunakan sebagai penggerak braket panel surya. Jadi sistem braketnya adalah single axis menggunakan 2 tiang utama dan 1 aktuator. Karena sistemnya akan dipasang solar tracking controller. Ujung tiang dibuatkan dudukan dari besi silinder yang berfungsi untuk as braket panel surya. Seperti inilah braket yang terpasang di besi tiangnya. Modul panel surya ini dirangkai seri sehingga voltase kerja berada di angka 65–70 volt DC. Besi as yang saya gunakan ini berdiameter 5 cm dengan tebal 1,5 mili, sudah sangat kuat untuk menyangga 2 modul panel surya. Braket panel surya dibuat menggunakan besi siku ukuran 3x3 dan tebal 3 mili. Pemasangannya langsung dibaut menggunakan baut ukuran 13. Seperti ini hasil pemasangan modul panel surya di braket. Di bagian tiang atas ini juga dipasang besi siku untuk mengunci tiang agar tidak lepas ketika terjadi hujan atau angin kencang ya. Karena jika hanya mengandalkan pengunci dari baut dinabolt itu tidak akan kuat. Hal ini adalah antisipasi jika terjadi angin kencang, juga karena pertimbangan letak pemasangan panel surya yang cukup tinggi. Nah, untuk pemasangan aktuator, baut bawaan aktuator langsung dilas ke tiang utama. Sedangkan dudukan baut untuk as stroke dari aktuatornya yang dipasang di braket panel surya ini dibuatkan dari besi siku. Seperti ini hasil pemasangannya. Selanjutnya saya akan lakukan pemasangan pipa PVC untuk pelindung kabel dari panel surya dan aktuator yang menuju ke box panel yang berada di bawah. Pemasangan pipa PVC ini bertujuan untuk melindungi kabel agar tidak mudah rusak akibat cuaca yang disebabkan oleh panas matahari serta air hujan. Hasil pemasangan pipa PVC juga akan merapikan jalur pengkabelannya supaya terlihat rapi. To mislead, this is all you need. Be your everything, and I'll be your everything. Still too soon to feel. Kemudian hasil pemasangan kabel di box panel adalah seperti ini. Bisa dilihat ada beberapa komponen. Dari sebelah kiri ada wattmeter AC dari jalur output inverter. Ada 3 MCB DC yang digunakan untuk switch on dan off jika PLTS ini akan dilakukan perawatan atau untuk pengamanan lainnya. MCB DC di sini bukan sebagai pembatas arus ya, sehingga ukuran yang saya gunakan adalah 125% lebih besar daripada arus maksimal. Dan di sebelah kanan ada satu buah relay Omron 8 pin 12 volt. Relay tersebut saya gunakan untuk saklar on off dari inverter dan kipas sirkulasi udara, serta untuk fungsi low voltage disconnect atau LVD. Relay tersebut di-trigger oleh output SCC yang sudah disetting akan cut off jika voltase aki sudah berada di level 11,8 volt, dan relay akan menyala kembali ketika voltase aki sudah mencapai 12,6 volt. Artinya, aki tersebut telah terisi energinya dan bisa digunakan untuk menyalakan inverter dan sistem kelistrikan lainnya. Kabel dari panel surya saya gunakan ukuran 6 mm dan kabel dari MCB ke input SCC ini menggunakan 2x4 mm. Kabel dari SCC menuju ke aki berukuran 10 mm. Dan ukuran kabel dari aki menuju input inverter ini ukurannya 16 mm. Nah, di bagian luar box juga ada satu switch manual
Ini saya fungsikan sebagai switch utama yang menuju ke kaki coil relay Omron, sehingga jika inverter tidak digunakan maka bisa dinonaktifkan melalui switch tersebut. Tidak perlu lagi membuka kerangkeng dan box panel, cukup dimatikan dari switch utama tersebut. Lebih simpel dan mudah dalam operasional sehari-hari. Saya akan peragakan bagaimana menyalakan sistem PLTS menggunakan switch yang ada di luar box panel ini. Jadi seperti ini, dan inverternya pun langsung aktif. Kipas sirkulasi udara juga langsung aktif. Nah, jadi episode di video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya insya Allah akan saya buatkan part terakhir, yaitu pemasangan solar tracking controller dan sensornya di sistem PLTS ini. Jadi jangan lupa subscribe ya. Baik, jika teman-teman menyukai konten video ini, dan juga share jika bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih sudah menyimak hingga di akhir video ini. Silahkan tinggalkan pesan atau komentar jika ada penyampaian yang keliru di video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.